Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Leo? Ini sekarang giliran kalian ya. Seperti judulnya, aku mau bacain gimana sih prediksi kalian dari bulan Agustus sampai Desember ini ya, sampai akhir tahun ya. Aku mau ngingetin kalau ini sifatnya general, sifatnya umum, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau kalian mau lebih private, lebih khusus buat kalian, itu namanya private reading ya, atau personal reading. Kalian bisa langsung aja kunjungi dan DM aku di Instagram aku, @dextratarot, itu ada di description box di bawah, atau di bio aku juga ada. Terus seperti biasa juga aku bagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah general reading. Yang kedua ada love life atau relationship. Yang ketiga kita punya karir keuangan. Dan yang keempat kita ada advice atau nasihat buat kalian ya. Oke, kita mulai aja. Kita ke general reading ya. Ke generalnya dulu nih. Jadi akan aku bagi per tiga bagian gitu. Jadi kayak pertama Juli Agustus sih. Walaupun Juli udah lewat ya, cuman nggak apa-apa. Kita cek aja. Kalau tepat benar berarti emang ini buat kalian Leo. Ya. Kita ke Juli Agustus dulu nih. Leo. By the way, kalau Instagram aku juga ya untuk dukung aku, di sana aku suka bikin live juga. Suka aku bacain random free untuk kalian yang nonton live. Terus juga aku suka bikin weekly reading atau bacaan mingguan di sana. Jadi yang penasaran tiap minggu kayak gimana langsung cek aja Instagram aku ya. Kita langsung mulai. Oke, let's go. Leo. By the way untuk kalian aku pakai strawberry quartz sama ini namanya fire quartz. Karena pas banget ya sih buat Leo. Kita lihat ya, Leo Agustus, Leo Juli Agustus nih. Juli Agustus ada apa? Kita punya not for you. Ada apa nih? Kayaknya bulan Juli kemana ada yang habis putus atau habis ditolak atau habis selesai lah ya intinya. Kamu ngerasa tidak dicintai, kamu tidak ngerasa tidak dipilih. Jadi ada satu poin di mana kamu ngerasa oh maybe this is or he is or she is not for me. Mungkin hal ini atau dia tidak tercipta untukku gitu loh, bukan untukku. Dan di bulan Juli Agustus ini transisinya kalian lumayan nggak benar-benar melupakan si ini, cuman kayak memperhatikan dari jauh gitu loh, sambil ngarep. Siapa tahu ada kesempatan kedua, cuman gimana nih kita lihat Agustusnya. Ternyata enggak, dan itu bikin kalian bertanya-tanya, kenapa? Why? Kita punya 6, 9 tambah 4 berapa? 13, 4 sama 4, 6, 4, 4. Lalu kita ke tarotnya. Juli Agustus ya untuk Leo. Juli Agustus untuk Leo. Aduh. Juli Agustus untuk Leo. Langsung keluar. Kita punya Ten of Cups-nya kebalik. Kayaknya kalau seandainya seseorang ya, kalau misalnya ngomongin tentang orang, kayaknya awalnya kamu sangat bahagia sama dia sih, tapi tiba-tiba langsung jomplang banget. Kamu ngerasa out of love di sini, ngerasa nggak nyambung, ngerasa tidak menjadi bagian dari kehidupan ini atau kehidupan dia, atau misalnya tadi dia dapat dukungan, tiba-tiba berubah pikiran orang itu, atau tiba-tiba ada kejadian yang bikin ya kamu ngerasa ditendang keluar gitu loh. Lalu kita punya Four of Pentacles. Lagi 4 ya, sama The Devil. Oke. Ada keinginan dari kalian ya untuk ya kan tadi aku bilang ingin melihat dari jauh gitu, observasi, siapa tahu bisa balik lagi. Dan kayak kamu tuh kayak ngasih ruang khusus. Kalau ini berkaitan sama orang ya, kamu sengaja ngasih ruang khusus di hati kamu, jaga-jaga siapa tahu nih orang balik lagi gitu. Ini bisa juga sih sambil kamu melihat dari jauh, memperhatikan, kamu juga menjaga jarak dengan orang ini karena kamu nggak mau makin terluka sama dia gitu. Walaupun sebenarnya kamu masih sayang sama orang ini atau masih ngarep dengan hal ini, tapi sebenarnya pada dasarnya kamu nggak mau ya terluka, kamu nggak mau sakit gitu. Walaupun nggak bohong, nih orang atau sesuatu ini nih sangat menarik, sangat menarik banget buat kamu, menggoda banget, indah banget, dan sulit untuk lepas sebenarnya.
Tapi kamu tahu, ini tuh sifatnya apa ya? Sifatnya sementara dan nggak bagus for the long run, atau nggak bagus untuk di apa sih, untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi kalian tahu nih sifatnya mengikat, ini nggak sehat, sebaiknya dilepas aja. Soalnya gini, kalau memang sehat dari awal, ini nggak akan begini nih, nggak akan jadi toxic. Tapi kalian tahu kalau kalian tuh mungkin belum belum uh, not meant to be ya, belum jodohnya gitu. Jadi ya sudahlah, bertanya-tanya sih bertanya-tanya. Dan yang pasti peristiwa ini akan mendewasakan kalian gitu loh. Nah sekarang kita mau ambil dari Chili Fortune Cards-nya. Oke. Juli Agustus Leo ya. Kita yang pertama punya Skull. Hidden secrets can harm you. Oh, oke. Yang membuat ini tiba-tiba jomplang mungkin karena ada rahasia ya. Rahasia yang cukup mematikan. Dan bener-bener kayak penting banget. Sehingga ketika kamu tahu ini, bye. Yang kedua kita punya May. Mungkin ini ada hubungannya sama kejadian Mei lalu. Lalu baru ngefek sekarang. Di bulan Juli Agustus. Dan yang terakhir kita punya Grasshopper. Situation in the balance that require careful handling. Iya. Kalau kamu masih proses penyelesaian, pastikan penyelesaiannya dikerjain baik-baik ya. Kayak benar-benar perlu extra care. Butuh pelayanan ekstra. Perlu perhatian ekstra di sini. Lalu kita masuk ke September Oktober. Untuk Leo, Juli Agustus. Kenapa dari tadi aku nggak merasa berapi-api ya bacaan kalian? Ada apa nih Leo? Juli Agustus ya Leo. Aku tuh kalau bacain personal reading sebanyak ini loh kartunya. Nggak ku atur jumlahnya dan tipenya. Sebisa mungkin aku ngeluarin semua kartu sampai kalian ketemu jawabannya. Promosi terus dong. Gak apa-apa dong. Juli Agustus, September Oktober ya untuk Leo. September Oktober kita punya Angel of Love 4 tambah 9. Ini 49 juga bukan sih? Kan? Repetisi 49 nih. 49 lagi 4. September Oktober kita punya Indecision. Lalu kita ada Appreciation nomor 6. Lagi-lagi 6 juga 6 nih. 8. Alright. Jadi yang kulihat ya, September ke Oktober nih, mungkin kamu akan lebih lembut sama diri sendiri sih, lebih banyak mengerti betapa pentingnya keberlangsungan dan kebahagiaan hati kamu sendiri. Selain itu juga dengan Angel of Love, mungkin kamu bakal dapat ini ya, ini kabelnya, bakal dapat perhatian. Ketika ini kan sudah selesai nih, tiba-tiba kamu dapat langsung dapat pengganti gitu loh. Nggak tiba-tiba sih, sebenarnya orang ini juga udah ngincer lama. Sorry. Apakah masih nyambung? Sorry, kameranya kegeser tadi ya. Oke. Mungkin kalian ngerasa kayak tiba-tiba ya dapat perhatian, cuma enggak sih. Emang orang ini udah lama ngincer kamu dan bikin kamu cukup nggak bisa mikir, bingung pilih yang mana. Dengan Angel of Love ini entah mengapa banyak dari kalian yang merasa bisa lebih mengerti sih sama orang-orang yang nyakitin kalian tadi tuh, yang red flags tadi, yang toxic tadi. Ada King of Swords. Ini orang memang sudah memperhatikan kamu dari lama, bahkan mungkin udah jadi sahabat kamu. Sifatnya logis, lebih dewasa, lebih tua. Dan dia tuh kayak menyadarkan kamu bahwa yang ini tuh nggak worth it gitu loh buat kamu. Tapi ternyata habis itu dia begitu selama ini karena memang dia punya perasaan sama kamu nih. Aku sambil duduk ya. Gitu. Nggak nyebelin sih, cuman kayak dia mau mencoba menyadarkan kamu bahwa kenapa kamu harus settle down sama yang sampah kalau bisa dapat yang wholesome dan penuh kayak dia gini. Kalau dibandingin sama ini memang ini lebih logis sih dan lebih bisa memposisikan kamu di situasi yang lebih aman. Tapi ini bikin kamu bingung ya. Di September Oktober ini juga kamu bakal banyak ini sih percabangan arah nih antara A dan antara B.
antara ngikutin hati atau ngikutin logika, antara mendapatkan cinta, antara ngikutin cinta atau ngikutin impian. Yang pasti banyak dari kalian di September Oktober nih bakal banyak yang memulai hal baru ya, entah sekolah baru, kerjaan baru, tempat baru, hubungan baru, yang memang nggak langsung bikin kalian ngerti, ini gue lagi kenapa sih? Karena tempat baru ya, karena situasi baru, ini yang bikin kalian serba bingung, makanya di sini udah unknown kan. Perlu adaptasi sih, yang aku lihat nih di September Oktober. Optimis aja ya, pada akhirnya di bulan Oktober, kamu bakal dapat ini sih, bakal dapat rekognisi, bakal dapat apresiasi. Karena pada dasarnya kamu para Leo ini memang punya karakter yang menyenangkan, punya karakter yang dihargain, dan memang karakter kamu tuh otomatis menarik perhatian orang gitu loh. Dan kebetulan karena memang kamu punya karakter sense of justice-nya tinggi, ini yang membuat kamu dihargain dan dihormatin sih. Terutama di bulan Oktober. Dengan kartu justice juga, ini kayak sebagai pengingat buat kamu ya, selalu stay true. Stay true. Stay true. Stay true to yourself. Selalu jujur sama diri sendiri. Kamu tahu baik benar seperti apa, kamu tahu setiap langkah yang kamu buat resikonya seperti apa. Jangan sampai ada penyesalan. Itu aja sih. Yang pasti karma baik itu selalu akan mendatangkan karma baik. Perbuatan baik akan langsungan sih. Perbuatan baik itu akan mendatangkan karma baik, dan perbuatan buruk juga akan mendatangkan karma buruk. Jadi selama September Oktober, terutama Oktober ini, tetap lakukan sesuai prinsip kamu ya. Jangan goyah hanya karena sesuatu yang lebih indah kelihatannya gitu. Bijak-bijaklah sama keputusan yang kamu buat. Di bulan Oktober juga kamu diminta untuk banyak melakukan refleksi ya. Coba kamu fokus ke shadow work kamu juga deh. Kayaknya banyak hal penting terjadi di bulan ini ya, September Oktober. Lalu September Oktober untuk Leo. Langsung dapat 4, dapat 5. Pertama, kamu dapat bow, you are highly thought of, yang nyambung ya, appreciation nih, kamu bakal dapat banyak apresiasi, penghormatan ya. Lalu yang kedua ada crib, birth or conception of a child or enterprise, ya kan yang gue bilang tadi, melahirkan sesuatu, melakukan hal baru, sekolah baru, tempat tinggal baru, tempat baru, bisnis baru, bahkan memang bayi bisa juga nih, banyak yang melahirkan ya. Lalu yang ketiga kita ada family wishes comes true. Family wishes come true, keinginan dari keluarga kamu nih banyak yang tercapai di bulan September Oktober. Yang ketiga ada bird flying, news is on the way. Akan ada kabar baik yang OTW ke kamu. Tapi aku juga bisa ngeliat ini sih, kalian banyak yang terbang ya. Terbang ke tempat baru, terbang ke lokasi baru nih. Terbang ke lokasi baru. Banyak yang pindah ya. Banyak yang move nih. Untuk ngejar mimpinya. Dan yang terakhir ada tiger. Doing something risky, taking a chance. Nah ini nih. Ini juga pengingat buat kamu Leo ya. September Oktober ini kalau memang kamu ingin ngambil resiko, ngambil kesempatan dan kayak beresiko, nggak apa-apa sih. Ini Lion Tiger 11-12 nih. Kamu diminta untuk menjadi Leo seperti biasanya ya, berani, percaya diri. Selama kamu percaya diri, itu akan selalu memberikan keberhasilan untuk keberuntungan buat kamu sih Leo. Jadi ambil aja resikonya, jangan ragu. Aman, kamu direstui semesta. Anjay. Lalu kita ke November-Desember. Ini kenapa aku bacaan Leo-nya nyantai banget ya? Biasanya kalau bacaan Leo tuh lumayan kayak pengennya buru-buru, emosi gitu loh, kayak emosinya meluap-meluap. Nah di sini kita ada Bone Collector. Lalu kita ada Slow and Steady. Dan terakhir kita ada Stormfields. Oke. Kita ke tarotnya dulu ya. November-Desember untuk Leo. Kita punya King of Pentacles. Kita punya Three of Pentacles. Sama ada Page of Swords. Banyak dari kalian yang memang ini ya, fokusnya ke kuliah sih. Kuliah atau sekolah yang baru atau bisnis baru nih, karena di Desember nih bakal banyak momen atau waktu kalian, energi kalian tuh habis digunakan untuk belajar. Untuk belajar, untuk sekolah, untuk
intinya belajar sih untuk mempelajari sesuatu yang baru, untuk kayak brainstorming buat ngelisting ide-ide menarik, ide-ide hebat yang membutuhkan konsentrasi pikiran kalian sih. Butuh pikiran yang tajam, butuh intelijensi juga. Tapi di satu sisi kamu juga ngerasa ini ya, di Desember tuh ngerasa ini nih dilematik nih. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Jadi kalau seandainya kamu memang mulai kuliah di September Oktober ini atau sekolah, jangan sampai gara-gara masalah pribadi ini sekolah kamu atau tujuan utama kamu itu jadi kacau sih. Ini berlaku juga untuk kerjaan ya. Di bulan Desember kayaknya punya masalah pribadi sih. Lebih ke bukan keluarga, tapi gimana kamu tuh kayak dilema, bingung, conflicted banget di hatinya. Nah di November ini mulai ya kamu punya kelihatan nama nih, mulai kelihatan punya nama. Nah itu maksudku, karena kan kalian dapat apresiasi nih, mulai dikenal, dan padahal kamu baru tempat itu kamu sudah dianggap expert atau ahli. Walaupun memang secara periode mungkin di tempat itu kamu masih baru, cuman secara pengalaman ternyata kamu lebih banyak dan lebih expert dibandingkan orang-orang ini. Makanya orang-orang ini nggak ragu, walaupun kamu anak baru, tapi kalau memang bisa membantu dan pengalaman itu banyak kayak bisa support tujuan tercapai, ya kenapa enggak gitu. Secara uang juga makin oke. Bahkan kalau seandainya kalian mulai pekerjaan baru, kalian baru masuk tapi langsung naik gitu loh, nggak lama kemudian. Karena ini ya, karena kamu udah punya expertise yang berbeda daripada yang lain gitu, yang memang bisa memberikan kontribusi signifikan. Terus dari November ke Desember, kecepatan kehidupan kamu nih mulai melambat nih. Nggak usah khawatir, ya. Ini lambat asal selamat sih. Ini lambat tapi stabil. Kamu nggak usah buru-buru diri kamu. Santai aja, kamu juga baru mulai kok. Dari nanti September baru 3-4 bulan. Kenapa kamu harus rush yourself? Kenapa kamu harus buru-buru? Kenapa harus bikin target yang kayaknya nggak feasible atau kayak terlalu memaksakan? Dengan Three of Coins ini ngomongin tentang adaptasi, soalnya lingkungan kamu tuh berbeda daripada yang biasanya, daripada lingkungan kamu sebelumnya. Bakal banyak ketemu orang dari latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda juga. Jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk berkolaborasi, walaupun awalnya kesana lambat ya, karena kamu butuh adaptasi lagi-lagi. Dan ini mungkin yang bikin kamu cukup dilematik dan ngerasa, kok diri gue payah, kok diri gue cupu. Dan kamu banyak menghabiskan akhir tahun kamu untuk belajar, bahkan weekend juga belajar mulu. Jangan lupa untuk istirahat ya, nanti kamu stres sendiri loh. Aku rasa kamu begini karena nggak mau keingetan yang ini tadi sih, yang di awal. Mau melupakan itu. Langsung dapat 3. Kamu dapat Cracked Cup, dissatisfaction with life. Ada kekecewaan nih di November, Desember. Yang kedua ada Pineapple, reconciliation. Oh, oke. Kayaknya yang tadi sempat pisah di Juli Agustus bakal bisa muncul lagi di akhir tahun. Wah, dan kali ini, mungkin ini yang bikin kamu dilema. Wah, balik lagi nggak ya? Kasih kesempatan lagi nggak ya? Gitu. Sama ada Dog, Close Up, Pleasure with the Close Friends. Ya, nih, bakal banyak bikin teman baru yang menyenangkan buat kalian, atau bahkan kamu reuni lagi, ketemu lagi sama teman lama di tempat yang baru ini. Ya, makanya ada reconciliation, atau sesimpel yang tadi sempat kepisah di awal, muncul lagi di belakang. Ini blessing. Apakah ini sesuatu yang disyukuri atau sesuatu yang kayak anjing? Nggak mau. Itu tergantung kalian ya. Apakah kamu mau kembali ke masa lalu? Atau mulai dengan yang baru? Who knows? Kamu yang menentukan. Oke. Sekarang kita masuk ke relationship. Nice. Aku suka baca relationship ya karena, juicy. Leo, Juli Agustus ya untuk percintaan, love life. Kita ada a change in the wind. Kita ada Treasure Islands. By the way, kalau kalian suka nanya, Kak, beli lilinnya di mana? Ini aku lagi pakai lilin Seven Chakra dari Raja aku tulis di bawah deh, Raja Dwi Project Art, if I'm not mistaken. Raja Dwi Project Art ya, Raja Dwi Project Art. Nanti aku tulis di bawah kalau kalian pengen
pengen lihat, pengen beli, bisa langsung aja cek ke Instagram mereka ya. Nanti aku tulis linknya di bawah. Ini tuh menarik loh, aku nggak bisa ngangkat sih karena udah panas ya, udah nyala. Jadi kayak itu ada batu-batunya di bawah, tenggelam tapi dia. Terus itu tuh glittery gitu, cantik deh. Wanginya juga enak. Lalu ada chop wood, oke. Ya, Juli Agustus nih ya, memang ada perubahan, ini nyambung sama tadi di awal ya. Ada perubahan, dan entah mengapa semuanya terlihat lebih lambat, kayak progres yang udah ada tidak berarti gitu loh. Secara angka ada 3, ada 9, ada 6, lagi-lagi 6 ya. Lalu akhirnya di bulan Agustus ini, kamu nggak banyak target sih, tapi lebih kayak ya udahlah, yang ada aja apa, kita lakukan aja apa yang bisa dilakukan selama sisa-sisa hari akhir ini gitu. Ini slow and steady ya, percintaan kamu di Juli Agustus ini memang cenderung lambat sih. Lalu di sini ada Four of Swords, ya kamu udah tahu sih ketika ini udah mulai berubah ya, ketika orang ini udah mulai berubah, kamu tahu bahwa ini akan segera berakhir sih. Nggak lama kemudian. Kamu udah tahu nih saatnya untuk letting go, untuk bye. Nggak sehat buat kamu. Lalu kita ada Treasure Islands juga tadi kan, jadi melambat karena kamu galau gara-gara orang ini. Siapa yang berani membuat Leoku sedih? Ya kan? Tuh. Bikin ngerasa kurang, ngerasa tidak dicintai, ngerasa... Kamu udah jelas ya ngerasa nggak dicintai. Cuman dengan Treasure Islands ini kamu kayak masih ngarep. Mungkin dia butuh waktu, mungkin butuh proses. Tapi enggak sayang. Memang dia tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Dia tidak bisa memberikan seperti apa yang kamu berikan ke dia. Dan ini bikin kamu lumayan menyendiri, menjauh dari orang-orang untuk refleksi ya dengan Call to the Hermit gini. Kamu lihat kenapa begini, kenapa begitu. Apakah pilihan yang kulakukan itu salah? Apakah aku memilih orang yang salah? Apakah aku melakukan hal yang tepat gitu. Kalau untuk yang sedang berpasangan, aku rasa sih memang sedikit ada konflik ya. Mungkin dia udah mulai berubah, terus kamu ngerasa cukup deh, cukup banget. Itu kayak udah capek, akhirnya kamu mungkin menjauh, banyak yang mungkin pergi keluar kota untuk menenangkan diri dan untuk sedih-sedih. Banyak yang mengunci diri, tapi sifatnya nggak selamanya, karena ada kunci di sini ya, sifatnya nggak selamanya, tapi hanya untuk refreshing. Banyak yang intinya ini sih, kalian tuh mau berpasangan atau nggak berpasangan ya, banyak yang menyendiri untuk me time, untuk healing, bukan ke healing sih, lebih untuk refleksi ya. Butuh waktu sendiri melakukan hal-hal sederhana supaya nggak terlalu stres mikir yang ini tadi. Kita punya very soon. Iya, yang membuat berubah nih mungkin salah satu dari kalian punya target yang berbeda ya. Dan cukup terburu-buru. Selain itu perubahannya juga lumayan cepet. Itu bikin kalian shock dan ngerasa dihianati sih. Beda banget waktu di awal. Akan ada, atau sudah terjadi ya, akan ada percakapan dari hati ke hati yang membuat kalian makin terasa tersiksa dan sedih. Lalu kita juga ada engagement. Kalian akan makin serius sih dengan dia. Kalian butuh waktu, kalian nggak mau stres, karena kalian tahu namanya berhubungan atau namanya in relationship itu tujuannya untuk serius. At least untuk kalian ya. Makanya karena kalian orang yang serius sama hubungan, kalian nggak mau main-main dan butuh waktu sendiri untuk mikir. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke September-Oktober ya. Love Life Leo. September-Oktober. Kita punya attachment. Masih banyak yang belum bisa move on. Masih banyak yang terikat. Masih banyak yang nggak mikirin. Berusaha untuk bahagia dengan pakai topeng, tapi sebenarnya masih nggak bisa lepas sama si orang ini. Lalu masuk ke Oktober ini memang kamu berusaha untuk menyimbangkan diri sendiri ya. Banyak yang kayak langsung bersentuhan dengan spiritualnya, berusaha fokus dengan hal-hal yang sekiranya bisa naikin vibrasi kalian dengan yin and yang. Kalian tahu soalnya dari sini tuh nggak baik ya, nggak sehat lagi-lagi. September-Oktober untuk Leo kita punya ya kan Seven of Swords attachment. September nih, kamu pikir kamu udah nggak apa-apa, tapi ternyata banyak yang masih dibohongin, banyak yang masih diam-diam di belakang kalian. Atau bisa juga nih kalian sih, yang berusaha kayak
tipu-tipu diri sendiri, kayaknya udah nggak apa-apa, I'm fine, I'm okay, tapi sebenarnya enggak. Kamu ngerasa sangat-sangat sakit ya, karena kamu harus membohongi diri sendiri di sini. Tapi lama-kelamaan kamu tahu ini nggak sehat banget buat kamu, karena terikatan dan kemelekatan sama si ini ya, sama hal yang di belakang tadi nih. Lalu dengan yin and yang, kalian mulai melakukan hal-hal yang tadinya mungkin nggak dilakukan. Misalnya tadinya biasanya mungkin kalian nggak ibadah jadi ibadah, semuanya untuk memperbaiki mental state kalian sih yang kulihat di sini. Ini kartu yang keluar, kita punya Ten of Wands, The Moon, sama Page of Pentacles. Iya sih, ketika proses menetralisir kalian sendiri ya energinya, ini nih banyak yang ngerasa berat banget sih, bebannya luar biasa. Kalian segitu dalamnya sama ini ya. Lihat deh, udah Ten of Swords, lalu di sini ada Ten of Wands juga. Jadi udah sakit, berat. Mantap. Ini yang membuat kalian butuh banget untuk lepasin ini dan butuh banget untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Dengan kartu The Moon juga ini banyak ini ya, bikin mood kalian turun, mood kalian nggak bagus, bikin banyak galau dalam proses penyeimbangan ini. Tapi ini bukan proses yang mudah memang. Tapi aku lihat ada berita baik sih pada akhirnya. Dengan kartu Page of Pentacles akan ada berita baik dalam arti ya udah kabar baik, kalian bisa sembuh, bisa lewatin ini pada akhirnya. Ada blessing abundance, ada aja hal-hal atau berkah yang datang ke kehidupan kalian yang bikin kalian bisa melupakan ini untuk sejenak, at least untuk sejenak ya. Bisa fokus lagi ke impian kalian yang mungkin sebelum tertahan. Ada berita baik di situ, kabar baik, angin segar. Lalu kita ada passion. Kamu masih banyak cinta sih sama dia ya. Berapi-api banget kayaknya. Tuh, loncat. Sebentar. Kartunya loncat, gengs. By the way, aku suka live di TikTok loh setiap hari Kamis sama Minggu malam. Jam 10 waktu Indonesia Barat. 10 malam ya. Buat kalian yang penasaran, gimana sih bacainnya? Tapi sebenarnya mirip sih kayak ini bacainnya. Cuman aku suka bacain random orang di situ, random orang random. Siapa tahu kan pengen tahu, pengen berinteraksi langsung sama aku, bisa langsung aja follow TikTok aku di sana ya. Lalu ada kodependensi, ini masih nyambung ya, kamu masih ngerasa addicted. Ini yang membuat susah sih bebannya, karena kamu segitu sayangnya, segitu nempelnya sama dia. Efek dia tuh luar biasa di kehidupan kamu. Sama yang terakhir kita punya deception. Udahlah, ini ngomong tentang bohong-bohong nih ya. Ini nyambung sama bacaan awal. Kayaknya September Oktober ini kamu bakal banyak melakukan, nggak ngelakuin sih, tapi banyak ngalamin kesedihan, beban, galau tuh. Pura-pura bahagia tapi sebenarnya enggak. Ya ampun, nih orang karmanya gede banget. Segitunya dia bikin kamu galau, coba Leo. Malah kayaknya nanti November Desember dia muncul lagi, gimana nggak bikin kalian galau coba. Kalau kita bacain tadi yang general ya, sekarang kita ke November Desember untuk Leo cintaannya ya. November Desember kita punya Wizard of Awareness, lalu kita ada Magical Map Shifter, dan ada Ride the Wave. Oke. At least sampai akhir tahun kamu jadi lebih nyantai sih. Nyantai dalam arti bukan berarti bisa move on sepenuhnya. Tapi di sini kalian jadi lebih aware. Jadi lebih ngeh, kok gue jadi tolol sih belakangan? Kok gue jadi bego? Nih kuliah gue jadi kacau, nih kerjaan gue jadi kacau nih. Tuh. Dan kalian bisa lihat worth-nya kalian lebih daripada ini. Worth-nya kalian. Ngerasa lebih ini ya. Ngerasa sadar gitu loh, jadi sadar yang tadinya rada-rada bego terbutakan dengan perasaan sama orang ini kan jadi lebih ngeh gitu. Apalagi ketika September Oktober ini kalian banyak sendiri ya, banyak jauh dari orang-orang, ini bikin mata kalian terbuka, bikin kalian ngeh kalau kalian lebih pantas dapat yang jauh lebih baik daripada ini. Dan akhirnya di bulan November Desember switch ini kalian mulai ini nih, ngatur strategi lagi, mulai kayak mikir lagi arahnya kemana baiknya. Tuh kan, mulai mikir, baik buruk kayak gimana. Tadi ini dulu sih yang jatuh. Mulai pakai logika gitu. Abis itu ketika kalian menentukan arah atau kayak ya sebetulnya apa ya, readjustment.
atau diatur lagi arahnya nih, ya kan? Diatur lagi arah tujuan hidupnya juga, mapnya juga, life mapnya juga. Itu ketika kalian melakukan ini tuh kalian kayak banyak menggunakan intuisi sih di sini tuh. Dan kalian akan lebih tegas daripada sebelumnya supaya luka yang lama nggak kebuka lagi, supaya kesalahan yang sama nggak terulang lagi. Kalian akan lebih tegas hitam putihnya dan berusaha nggak abu-abu. Pada akhirnya di bulan Desember, walaupun nggak benar-benar sembuh atau benar-benar selesai, kalian tuh jadi lebih luas gitu loh, lebih fleksibel, lebih gampang untuk ngikutin alurnya, nggak terlalu head to head dihajar, tapi ya udahlah, siapapun yang datang silakan datang, siapapun yang mau keluar silakan keluar, dibawa fun aja. Akan lebih fun sih, siapapun ya, kamu nih mau punya pasangan atau jomblo, kayaknya di bulan Desember akan lebih nyantai memang. Kayak nyantai, nggak kayak sabodo teing gitu loh, kayak udahlah siapapun ya, siapa sih datang ke aku. Dibawa ringan gitu loh, dibawa santai banget. Tapi itu kelihatannya dari luar ya, ketika kalian berusaha untuk lebih santai ini ternyata butuh usaha yang Seven of Wands. Butuh usaha yang konsisten. Butuh usaha nyata, butuh kerja keras supaya enggak balik lagi ke pattern yang lama. Ada new love, pada akhirnya memang akan ada cinta yang baru. Tapi kali ini kamu nggak mau terlalu serius, kamu takut sakit hati lagi kayak yang sebelumnya. Ya kan, dibawa santai, dibawa seneng-seneng. Terus juga kamu akan mendatangkan orang-orang yang memang satu chemistry sama kamu sih. Dan akan lebih sadar ya. Jadi kalau seandainya ada yang mulai dekat sama kamu, intuisi kamu tuh lebih kenceng gitu loh. Apakah ini akan mengulang pola yang sama? Apakah aku masih menarik orang dengan tipe yang sama? Nih. Mantap deh. Kamu akan lebih banyak dilindungi sama insting kamu sendiri ya. Sekarang kita mau ke karir. Karir untuk Leo di bulan Juli sampai akhir tahun, sampai Desember. Leo Agustus ya. By the way, buat kalian yang punya ide mengenai topik apa yang pengen aku bacakan, kan kalian pinter-pinter nih, kreatif-kreatif. Kalau kalian punya ide bisa langsung ditulis aja di komen di bawah ya. Aku butuh ide sih, kadang suka buntu mau bacain apa lagi ya. Apa sih membuat kalian tertarik untuk dibacain? Coba ditulis di bawah. Leo, karir keuangan, Juli Agustus ya. Kita punya apa ini? Angel of Balance. Aduh ya, kartunya. Angel of Balance. Lalu ada Yin and Yang. At least untuk karir keuangan nyaman ya, nyantai, seimbang. Ada Angel of Strength, malah makin kuat sih. Ini Angel of Balance, Yin and Yang. Udah sih, ini kejadian juga Agustus kemarin sama sekarang ya. Dan malah makin kuat nih. Ada 12, 1 tambah 2, 3, 4, 5. Banyak dari kalian ya, kayaknya di bulan Agustus ini makin memantapkan diri sih. Memantapkan diri untuk ini, stay sama tujuan awal. Leo, Juli Agustus ya karirnya. Karir keuangan kita punya Queen of Wands. Ya sih, lebih grounded, lebih jelas, lebih bisa nguasain pasar, nguasain battle. Di sini ada Queen of Wands, The World, dan The Magician. Banyak dari kalian yang menyelesaikan project di Juli Agustus ini, atau sesimpel karena kamu udah bisa mengerjakan semuanya sendiri, semuanya tuh ada di jarak sejangkauan tangan gitu loh. Sangat mudah untuk kamu menyelesaikan tugas-tugas di Juli Agustus ini ya. Di Agustus ini terutama kamu bakal banyak memanifestasikan apa yang kamu inginkan terjadi di karir keuangan. Dan ini yang membuat kamu makin kuat sih posisinya. Kamu tuh, you are more than what you think. Kamu tuh lebih daripada yang kamu pikirkan loh.
Entah mengapa untuk kalian yang punya pekerjaan di bidang obat atau chemistry atau kimia, ini bakal banyak hal-hal kreatif yang akan kalian lakukan. Maksudnya gini, kalian tuh diminta membuat sesuatu gitu loh, membuat sesuatu yang luar biasa, yang membutuhkan kekuatan mental, fisik juga, yang membutuhkan tanggung jawab luar biasa gitu di bulan Agustus. Banyak yang kalian ramu gitu loh. Kalau belum siap jangan diambil sih. Tapi aku rasa ambil aja resikonya ya Leo ya. Ini kan Leo, kuat-kuatin diri. Mungkin ada aja juga orang yang gak suka sama kamu. Jadi kayak berusaha untuk mengadi-ngadi gitu sih. Cuman aku rasa dengan kamu si Leo yang kuat ya, si singa ini, aku rasa kamu gak akan gak apa-apa. Gak akan kenapa-napa. Lalu kita ada forgive. Salah satu kuncinya di bulan Juli Agustus adalah memaafkan. Maafin orang yang salah sama kamu, maafin orang yang bahkan maafkan diri kamu sendiri. Gitu. Sekarang kita ke September Oktober ya. September Oktober. Kita ada by the book. Lalu ada come to the edge. Lagi-lagi ngomongin tentang risk. Lagi-lagi ngomongin tentang resiko. Ada imagine. Kalau dari tarotnya, ini adalah bacaan tarot Leo tenang yang pernah aku baca. Kenapa nih Leo? Gara-gara percintaan tadi ya kan, lebih kayak bodoh deh, ya udahlah nyantai aja lah gitu ya. By the book ya, di bulan September ini kan akan lebih lambat, tapi lambatnya itu karena ngikutin norma sih. Kan nggak bisa langsung loncat ya dari A ke C, dari staff ke manager tuh nggak bisa. Semuanya harus mulai dari awal, dari scratch, berurutan, sesuai norma yang berlaku, sesuai aturan yang berlaku. Jangan terlalu barbar ya Leo ya. Semua tempat itu ada aturannya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan sok iye banget deh. Ikutin aja prosesnya. Walaupun ujung-ujungnya kamu diminta untuk ngambil resiko, tapi resikonya tetap harus yang bertanggung jawab, yang berlandaskan aturan ya. Tuh kan, oh my god, ini kartu yang sama lagi. Tuh, lihat nggak, sama-sama di ujung. Jadi di bulan September, Oktober nih, banyak hal-hal yang baru di kehidupan kamu. Ini nyambung di general reading di awal. Kamu diminta untuk ya udah optimis aja, ambil resiko, go for it, gitu. Tapi tetap yang bertanggung jawab ya, yang nggak gila juga. Di bulan Oktober, kalau kalian memimpikan untuk punya kerja sama, untuk punya karir, tapi bersama teman-teman, tapi dengan lingkungan yang menyenangkan, aku rasa bisa kejadian sih. Tapi mungkin gak langsung dapat pekerjaan seperti itu ya. At least kamu akan menemukan teman-teman yang satu visi, satu misi, karena sama-sama lihat bintang dan bulan nih. Kalian satu vibe, ini yang membuat kalian tuh ngerasa sama dan mungkin akan mencetuskan sesuatu ide brilian yang berkaitan dengan karir dan keuangan ini. Kayak gengs, bikin perusahaan yuk. Anjir, gampang banget ya. Nah kan ada it gets better, artinya impian kamu ini bakal didukung sama orang-orang ini gitu, sama teman-teman baru ini. Dan semuanya sama-sama mau bekerja. Jadi mungkin rencana kamu yang tadinya kurang bagus itu makin baik karena semuanya mau kerja sama. Semuanya mau ikut campur tangan. Bagus ya? Teman baik kamu ternyata itu juga akan jadi partner kerja. Itu impian banget sih, karena nggak semuanya bisa gitu ya. Lalu kita masuk ke November, Desember. Kita ada listening. Baterai tinggal 10% dong. Sorry. Kita ada listening, ya kamu diminta untuk lebih banyak ini sih mendengarkan ya. Di bulan November, Desember. Mendengarkan. Jangan ngomong terus. Lalu juga ada moonlight. Harapan kamu begitu besar ya sama kerjaan atau project ini nih. Kalian ngerasa waktu terbatas ya, entah mengapa. Apa sih yang membuat kamu ngerasa waktu terbatas? Ini bikin kamu cukup khawatir sih. Khawatirannya gede banget.
Tapi pada akhirnya di bulan Desember, satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan diri sendiri sih memang. Jadi kalau awal kamu diminta untuk mendengarkan, kayaknya kalau memang kamu di bulan Desember mau take charge atau ambil alih, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi jangan langsung terjun ya, lebih kayak, oke, take lead, tapi lebih kayak jadi supervisor. Pengalaman kamu banyak diminta nih di akhir tahun. Tuh, Three of Pentacles. Iya, coba deh dengerin ya. Kerjasamanya itu dengan mendengarkan. Nggak ngomong terus-terusan sih. Oh, rada lambat ya. Oh, oke. Mungkin nggak sesuai sama timeline kamu, makanya ini bikin kamu khawatir. Kayak cepat, banyak yang kerjain, tapi di situ-situ aja gitu loh. Ini yang bikin kalian cukup stres. Lalu ada Ace of Wands. Banyak inspirasi, ide yang hadir nih, bakal aktif nih kepala kamu nih. Di akhir tahun, banyak ide-ide yang bermunculan. Ide-ide segar. Lalu kita ada Meg. Oh, sama nggak tuh? Hebatnya adalah kalau yang tadi kamu cuma dapat dukungan 3 orang misalnya. Ini di akhir tahun, tiba-tiba kamu dapat dukungan yang masif gitu. Wah, gila, Leo, mantep banget. Luar biasa kamu dapat supportnya ya. Dapat eksekusi juga, dapat bantuan tangan. Dapat supportnya nggak cuma kayak, hoi 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 semangat, nggak. Tapi apa yang bisa aku bantu? Dikasih duit lah, dikasih ya udah, apa yang bisa dia lakukan gitu, banyak action nih. Lalu untuk pesannya buat kalian ya, kita punya expect powerful change. Kamu bisa ini nih ngarep akan ada perubahan yang powerful. Hold your vision, mimpinya jangan diubah, ditahan. OTW perubahan ya. Sama you are good enough, kalau kamu ngerasa aku nggak cukup baik, no, you are more than you think. Kamu itu udah cukup baik. Orang itu aja yang bodoh melewatkan kamu. Lalu kita ada reassess, ya, you have the right to change your mind. Nih yang dibacaan tadi di love life tadi ya. Boleh kok kamu berubah pikiran, boleh kok kamu menyesuaikan sama prinsip kamu, boleh kok semuanya ya disesuaikan dan diubah. Nggak ada ikatan. Lalu yang terakhir, nggak terakhir sih, yang kelima ada courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Ini nyambung tuh sama kartu-kartu yang strength tadi ya. Nih, strength. Strength. Coba bulatkan keberanian kamu. Yakinlah bahwa selama pede ya, semuanya akan baik-baik aja. Mantranya itu sih buat kamu. Lalu yang terakhir kita dapat love. Divine source is the idea that no person, place, or thing is your salvation, only love itself. Jadi, apa ya, melihat dunia ini dengan kacamata cinta ya, lebih banyak mengerti sih ya. Lebih banyak mengerti dan memaafkan. Intinya kayak gitu ya. Jangan takut untuk mencinta lagi. Nggak apa-apa kamu maafkan orang ini, maafkan diri kamu bahkan ya. Tapi habis itu jangan lupa lagi untuk mencinta. Jangan ditutup pintu hatinya. Ya kan, sayang nanti kalau kelewatan orang yang memang benar buat kamu. Oke, itu sekian dari aku. Kalau kalian mau private reading atau personal reading, bisa langsung aja DM ke Instagram aku @dextratarot. Kalau kalian suka, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Terus share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Lalu, I think that's all from me. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye, Leo. Stay safe.